Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Hana, NIM 2020110032, kelas A6 HKI. Di sini saya mengerjakan UTS Peradilan Tata Usaha Negara dan Hukum Acara MK yang diampu oleh Ibu Rahma Aulia. Di sini saya akan membahas alur penyelesaian PTUN. Sebelumnya, dasar hukum PTUN diatur di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. PTUN merupakan peradilan yang menyelesaikan perkara akibat dikeluarkan keputusan tun oleh pejabat tun yang dirasa merugikan seseorang atau badan hukum. Ciri-ciri keputusan tun: 1. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun. 2. Keputusan dalam rangka larangan atau perintah. 3. Keputusan yang menyediakan sejumlah uang. 4. Keputusan yang memberikan suatu kedudukan. 5. Keputusan penyitaan. Terakhir, keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan. Sengketa tun dapat diselesaikan dengan beberapa upaya. 1. Upaya administratif atau non-litigasi di luar pengadilan. 2. Upaya peradilan atau upaya litigasi. Upaya administratif atau non-litigasi di luar pengadilan terjadi supaya semua perkara tidak menumpuk di pengadilan. Jadi, perkara tun apabila bisa diselesaikan di luar pengadilan itu lebih baik. Terdapat dua cara non-litigasi. 1. Keberatan. Contoh, dosen diberhentikan dengan dikeluarkannya surat keputusan rektor dengan alasan tidak pernah berangkat. Maka dosen dapat mengajukan keberatan karena terjadi kesalahpahaman. 2. Banding administrasi. Contoh, dosen diliburkan sementara, dapat mengajukan banding administrasi ke Kemenak selaku lembaga yang melantik rektor. Upaya peradilan atau upaya litigasi. Upaya non-litigasi sudah ditempuh tapi masih belum selesai, maka dilanjut upaya non-litigasi atau upaya pengadilan. Upaya di PTUN dibagi menjadi 3 tahapan. 1. Pendahuluan. Sebelumnya, pendahuluan menjadi ciri PTUN, di mana di dalamnya terdapat penelitian administratif, dismisal, pemeriksaan persiapan. Satu, pendahuluan. Penelitian administratif dilakukan oleh panitera atau petugas pengadilan terkait dengan syarat-syarat formal dari gugatan yang diajukan. Ketika penggugat mengajukan gugatan ke PTUN, nanti ada petugas yang memeriksa kelengkapan syarat formal gugatan.
Apabila kurang lengkap, nanti diberi catatan oleh petugas untuk diperbaiki oleh penggugat. Jadi diberikan kesempatan untuk memperbaiki, melengkapi gugatan itu sesuai dengan arahan atau koreksi dari petugas yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, dismissal proses, yaitu panitera menyaring apakah sesuai dengan kewenangan atau tidak. Kenapa harus dismissal proses? Karena dikhawatirkan pemerintah akan berhadapan masalah-masalah yang sebenarnya tidak ada permasalahan hukum atau sebenarnya tidak masuk pada pokok perkara PT-UN. Sehingga ketika pemerintah hanya konsen untuk menanggapi setiap gugatan yang masuk tanpa difilter melalui proses dismissal, maka dikhawatirkan tugas pemerintah untuk melayani masyarakat akan terganggu. Selanjutnya, pemeriksaan persiapan merupakan langkah awal dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Pemeriksaan persiapan ini memiliki peranan yang sangat penting sehingga menjadi pintu gerbang suatu sengketa tata usaha negara untuk diperiksa pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya penyelesaian perkara di PT-UN tahap kedua yaitu pemeriksaan pokok perkara. Tahapannya sama persis dengan acara perdata, yaitu gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti, kesimpulan, putusan akhir. Tetapi isinya mirip seperti hukum acara pidana, yaitu kebenaran material hakim bersifat aktif. Syarat-syarat gugatan sudah kita pelajari tadi. Kemudian ada jawaban yang diajukan oleh tergugat menanggapi isi dari gugatan penggugat. Tentunya tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Lanjut, replik, bantahan dari jawaban tergugat yang isinya membantah dalil jawaban tergugat sekaligus memperkuat dalil gugatan sebelumnya. Selanjutnya, duplik, jawaban tergugat yang diajukan untuk menguatkan dalil jawaban sekaligus membantah dalil penggugat di dalam repliknya. Selanjutnya yaitu pembuktian. Proses pembuktian di mana kedua belah pihak mengajukan alat bukti, di mana dalam proses pembuktian di acara PT-UN sedikit berbeda dengan pembuktian yang ada di hukum acara perdata dan hukum acara pidana, di mana ada dalil yang mengatakan siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikan, baik itu dalil penggugat maupun dalil tergugat, baik itu dalil tergugat maupun dalil dari JPU. Maka beban pembuktian tersebut ada di penggugat maupun di JPU. Tapi berbeda dengan hukum acara PT-UN, di mana dalam acara PT-UN walaupun penggugat mengajukan gugatannya dan penggugat menyatakan dalil-dalil dalam gugatannya, tapi beban pembuktian tergantung majelis hakim. Majelis hakim yang berwenang untuk memutuskan siapa yang mengajukan pembuktian. Apakah pembuktian dilakukan oleh penggugat terlebih dahulu atau pembuktian hanya dilakukan oleh tergugat saja. Itu semua ya tergantung majelis hakim. Nah, itu menjadi karakteristik atau ciri dari hukum acara PT-UN. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan kedua belah pihak adalah penilaian akhir baik penggugat maupun tergugat terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam proses persidangan yang
dianggap menguatkan dalil-dalil dari mereka yang digunakan untuk mencoba untuk menggiring opini hakim agar apa yang menjadi keinginan para pihak, harapan para pihak bisa menjadi putusan hakim. Setelah mengajukan kesimpulan, maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk memutuskan putusan akhir. Selanjutnya, dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara terdapat beberapa acara pemeriksaan persidangan PT-UN, yaitu 1. Pemeriksaan acara biasa, pemeriksaan acara singkat, dan pemeriksaan acara cepat yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu. 1. Pemeriksaan acara biasa. Pemeriksaan acara biasa dalam sengketa TUN adalah pemeriksaan sengketa dengan menggunakan semua prosedur yang telah ditentukan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara-cara umum seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh 3 orang hakim. Jadi di dalamnya itu ada dismissal proses, ada pemeriksaan persiapan, ada pembacaan gugatan, ada jawaban, ada replik, duplik, pembuktian, simpulan, dan putusan akhir. Contohnya apa? Contohnya yaitu kasus pemeriksaan persidangan dengan acara biasa. Itu apa? Objek sengketa sertifikat tanah. Lanjut, pemeriksaan acara singkat. Ini merupakan prosedur acara yang diselenggarakan untuk memeriksa perlawanan dari penggugat terhadap penetapan ketua pengadilan dalam suatu rapat permusyawaratan. Jadi perlawanan yang dimaksud itu adalah gugatannya tidak lolos pada dismissal proses. Penetapan yang dikeluarkan berdasarkan rapat permusyawaratan menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar karena ada beberapa hal. 1. Pokok gugatan tidak nyata atau tidak dalam wewenang pengadilan. 2. Syarat-syarat gugatan penggugat itu tidak lengkap walaupun sudah diberi tahu. Gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang baik. Apa yang dituntut itu sebenarnya sudah dipenuhi oleh tergugat. Maka berdasarkan penetapan itu dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan diucapkan. Contohnya yaitu adalah intinya beberapa hukum acara di mana mereka harus memenuhi pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya yaitu pemeriksaan acara cepat. Pemeriksaan acara cepat adalah pemeriksaan dengan percepatan dari jalannya proses pemeriksaan dan putusan pokok sengketa dari gugatan yang masuk dan dilakukan dengan penyingkatan tenggang waktu. Hal ini berbeda dengan hukum acara biasa karena biasanya tuh kalau hukum acara biasa itu ada 3 hakim atau majelis hakim ya. Tapi kalau acara cepat itu cukup menggunakan hakim tunggal. Hakimnya 1. Pemeriksaan acara cepat itu dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang mendesak. Contohnya apa? Contohnya yaitu sengketa partai politik yang tidak lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi pemeriksaan ini mendesak ya karena harus dilakukan secara cepat. Namun di samping itu juga harus memperhatikan waktu persidangan ya. Apakah itu sudah
daluarsa atau belum. Thank you for your time and attention. Jadi itu adalah rangkaian penyelesaian PT-UN dapat dilakukan dengan cara litigasi maupun non-litigasi. Bagi teman-teman, saya harapkan dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf apabila saya melakukan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.